kemarin juga rame ya Mas, kalau karena kasus si IHSG kita itu yang 2 hari berturut-turut merah, sampai satu gerbong OJK itu diganti semua tuh Mas. Menurut Mas nih, itu pure bentuk tanggung jawab atau justru lepas tanggung jawab sebenarnya Mas? Dari ketua, wakil ketua dan juga dewan komisioner lainnya pun juga mengundurkan diri karena tadi bahwa merasa bahwa tadi mungkin karena belum bisa memenuhi tadi ya MSCI tadi. Ada isu kalau Pak Misbakun bakal gantiin posisi salah satu posisi itu Mas. Kalau menurut Mas cukup oke nggak sih Mas sosok Misbakun ini? Sekalipun memang belum ada track recordnya beliau, tapi investor pun juga masih menantikan ya. Kalau menurut Mas kira-kira kapan IHSG kita bakal rebound Mas? Emiten kinerja IHSG kita ini akan membaik juga gitu. Jadi makanya, tapi timelinenya saya tidak bisa menjelaskan di sini. Tapi yang pasti adalah, dan ditambah lagi juga dengan tadi bahwa ada Danantara yang sudah masuk. Jadi saya pikir ini juga akan bisa memberikan dukungan positif juga buat IHSG di jangka pendek ini. Selamat datang di Filonomik Podcast, ekonomi itu dekat, yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Gimana Vivian, udah sejahtera belum? Nah itu yang masih jauh Mbak, masih belum kelihatan ya, secerca harapan itu belum kelihatan. Apalagi belakangan ini kok kebakaran terus ya Mbak. Kok kayak gak ada pemadam kebakaran nih yang mau bantu-bantu nih. Ada yang terbakar tapi bukan apa itu ya. Jadi apa nih Mbak yang kebakaran? Jadi kemarin itu rame banget. Kalau buka portofolio tuh semua merah. Ada yang merah tapi bukan uang, tapi apalagi sebagai investor retail ya Mbak. Emang sedih ya Vivian. Tapi kayaknya udahlah Vivian, kita daripada ngomong berdua nggak yang jelas. ada jadi terlalu emosional, terlalu kayak kok kita rugi-rugi terus gitu ya Mbak. Kita harus ngobrol sama yang ahli sih, benar. Betul. Langsung saja, ini dia Kepala Ekonom Permata Bank, Joshua Pardede. Mas Joshua, apa kabar? Kabar baik Elsa, kabar baik Vivian. Gimana Mas, portofolio aman? Ya, main juga. Main dong, jagonya. Aman Mas? Ya pastinya aman. Aman juga ya, sama ya. Berarti kita bikin sama semua. Jantung kita beberapa minggu kemarin itu agak shock ya Mas, sampai tentunya, sekarang. Ya, betul. Tapi sebenarnya ya Mas, kemarin kalau kita lihat IHSG itu sempat ambruk 2 hari berturut-turut, bahkan sampai trading halt. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya Mas, kan di awal tahun 2026 justru IHSG kita tuh pernah sampai ATH ya Mas ya. Nah, tapi apa sih Mas sebenarnya latar belakangnya apa? Apakah emang pure kalau kata orang ini gara-gara MSCI atau sebenarnya apa Mas yang membuat itu semua IHSG kita bisa sampai rontok 2 hari berturut-turut? Iya, memang penyebab utamanya kan di hari Rabu dan Kamis lalu ya, di mana memang tanggal 28 29 itu memang ada pengumuman dari MSCI ya, di mana MSCI mengumumkan bahwa bobot dari akan ada penyesuaian bobot untuk saham-saham Indonesia, dan kemungkinan MSCI pun juga akan menunda ya untuk menambah saham Indonesia hingga nanti Mei 2026 ini. Dan itu tentunya memberikan ketidakpastian ya. Tentunya kalau didalami lagi apa sih penyebabnya, kenapa MSCI menunda penambahan bobot Indonesia dan juga mengapa jadinya bobotnya jadinya disesuaikan. Nah itu tentunya ada beberapa faktor ya. Kalau kita lihat memang yang utamanya adalah terkait concern keterbukaan informasi ya, keterbukaan informasi terkait dengan ultimate beneficiary ownership-nya dari saham-saham di Indonesia, dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik ya, ataupun bisa kita katakan free float itu masih relatif kecil, masih 7,5% ya, sehingga pada saat dinyatakan bahwa tidak ada penambahan ataupun di freeze, dan juga kemungkinan malah diancam bahwa kita akan di downgrade justru ya dari emerging country menjadi frontier, sehingga ini memberikan ketakutan ataupun kekhawatiran buat investor asing, sehingga kalau kita lihat di tanggal 28-29 Januari yang lalu terjadi capital outflow ya, ataupun keluarnya dana asing yang cukup masif ya, sehingga terjadilah tadi trading halt ataupun terjadi koreksi tajam sampai dengan tadi trading halt 30 menit ya, karena terjadi koreksi sampai dengan lebih dari 5%. Iya. Oke, tadi kan Mas juga sudah menjelaskan bahwa MSCI itu udah kasih wanti-wanti lah di Oktober 2025. Tapi berarti kurang digubris dong oleh mungkin OJK BEI, karena bisa sampai di awal tahun ini sampai ada trading halt, IHSG jeblok ancur-ancuran gitu. Gimana Mas? Berarti
kurang nih berbenahnya dong. Apa kurang terbuka Kurang gitu, terbuka sama atau gimana publik nih? gitu. Iya, Mas? mungkin kalau ngelihat di apa penyampaiannya di Oktober 2025 mungkin belum begitu straightforward ya. Artinya dan tapi memang pembenahannya sudah mulai dibenahi ya. Dalam hal ini dilakukan oleh bursa dan juga OJK. Namun memang tentunya ini juga bukan tidak bisa dilakukan dengan secepat itu juga ya. Karena tentunya pada saat kita kalau kita hitung-hitung secara realnya ya, bagaimana kita menaikkan kepemilikan ya saham publik dari 7,5 menjadi 15%, tentu kan ini memberikan membutuhkan dana tambahan juga ya. Dan ini kalau kita lihat yang emiten yang masih di bawah 15% free float itu masih cukup banyak ya, masih lebih dari 200 emiten ya. Jadi artinya kalau membutuhkan likuiditasnya juga cukup besar ya, mungkin ratusan triliun juga gitu ya. Tapi emangnya kita siap nih Mas untuk dinaikin dari 7,5 ke 15%? Maksudnya sekarang aja cuma 7,5 free floatnya, masih nggak jelas nih transparansinya gitu. Iya, tentu memang makanya ini harus gradual. Artinya kalau kita bicara emiten-emiten yang sudah existing dan juga yang baru nanti akan IPO, tentu pasti akan berbeda pendekatannya. Ya, kalau misalkan yang baru akan IPO tentu langsung akan diberikan ditetapkan bahwa minimum free floatnya adalah 15%, ya kan. Nah, sementara itu kalau kita bicara yang existing, emiten yang sudah melantai di bursa, tentu tadi mungkin harus ada penyesuaian juga ya. Karena kalau kita bicara misalkan ada kenaikan kepemilikan saham publik tadi, berarti kan ada potensi juga bahwa ada ya memang pasti ada yang membeli, tapi pasti kan di sisi lain ada yang mau menjual juga kan. Nah, berarti sahamnya pun juga akan ada kecenderungan bisa turun juga kan. Jadi makanya ini akan ada tekanan jual juga yang cukup cepat pada saham-saham yang dimana ataupun emiten yang tadi free floatnya masih belum mencapai 15%. Tapi ini Mas jadi sentimen positif kah atau justru sebaliknya kalau kenaikan free float sendiri? Justru saya melihatnya ini hal yang positif ya. Dan ini sebenarnya teguran ini dari MSCI ini tidak dilakukan hanya buat Indonesia saja. Negara-negara lain ataupun bursa lain pun juga sama ya. Seperti di India pun juga mengalami hal yang sama ya. Salah satu emiten besarnya pun juga dia ditegur bahwa nah ini sebenarnya kalau kita cermati ini justru menjadi reformasi ya buat bursa kita, karena ini berarti kan akan ada potensi pendalaman pasar dari sisi investornya juga ya. Jadi artinya kalau kita bicara, tapi mungkin juga jangan sampai nanti ya keterbukaan tadi ya UBO tadi jangan sampai nanti penambahan dari 7,5 ke 15% ini pun juga nanti berkaitan juga dengan afiliasi ataupun nomini ya dari emiten intinya gitu ya. Jadi makanya agar tadi sekali lagi bahwa ya pembentuk harga saham dari emiten-emiten yang melantai di bursa itu benar-benar menggambarkan ya kinerja ekonomi dan juga kinerja dari industri ataupun dari emiten tersebut itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang bisa price manipulation. Kemarin kan yang diduga oleh MSCI kan adalah price manipulation ya. Itu udah lebih keras lagi dibandingkan yang di bulan Oktober tahun lalu gitu ya. Sehingga makanya ini harus kita melihat bahwa this is a positive way, positive side gitu ya, bahwa ini untuk mereformasi bursa kita, bursa Indonesia, dan juga dan tentunya ini akan meningkatkan juga tadi likuiditas dan juga akan meningkatkan juga pendalaman pasar kita gitu ya, agar jangan segelintir investor saja yang bisa berinvestasi di bursa, dan juga tentunya ini juga harus diikuti juga dengan peningkatan literasi keuangan khususnya buat Gen Z gitu ya. Karena mungkin yang belakangan ini yang kemarin juga mungkin teriak-teriak juga mungkin Gen Z juga ya. Karena yang kemarin kan mungkin karena tadi ya yang ikut-ikutan karena kan yang FOMO ya. FOMO gara-gara saham ini diharapkan masuk MSCI ya kan. Makanya yang fundamentalnya kurang bagus, yang price earning ratio-nya tinggi banget, tapi kinerja emiten yang nggak bagus. Nah ini langsung ya quote and quote ya kita boleh mohon maaf kita sampaikan digoreng gitu ya. Saham gorengan. Saham gorengan. Nah ini pasti teman-teman Gen Z pada ikut-ikutan beli kan. Betul. Kemarin juga rame ya Mas, kalau karena kasus si IHSG kita itu yang 2 hari berturut-turut merah,
sampai satu gerbong OJK itu diganti semua tuh Mas. Menurut Mas nih, itu pure bentuk tanggung jawab atau justru lepas tanggung jawab sebenarnya Mas? Ya, saya pikir mungkin kalau kita mengikuti dari pernyataan resmi dari OJK, ini adalah bentuk tanggung jawab moral dari pribadi dari bapak-bapak yang mengundurkan diri tersebut. Ya, artinya kalau kita melihat kan ini bukan dari paksaan dari pihak tertentu ya. Itu kan memang kalau kita merujuk kepada pernyataan resmi ya, dan karena di situ sampaikan dari ketua, wakil ketua dan juga dan juga dewan komisioner lainnya pun juga mengundurkan diri karena tadi bahwa merasa bahwa tadi mungkin karena belum bisa memenuhi tadi ya MSCI tadi itu dan akhirnya 2 hari mengalami trading halt ya, mungkin koreksi cukup tajam itulah yang menjadi salah satu tanggung jawab ya. Dan itu sebenarnya di satu sisi memang ini memberikan ya, kalau kita ngelihat dari sisi investor pasti wah ini berarti kan ada kekosongan kepemimpinan gitu ya sebentar ya waktu itu. Tapi tentunya kan ini diharapkan bahwa tanggung jawabnya dari pribadi masing-masing tersebut, sehingga tentunya ya kita harus hormati juga ya keputusan dari bapak-bapak tersebut, tapi tentunya yang diharapkan adalah kita forward looking ke depan ya. Siapakah yang akan menggantikan dari Dirut BI dan juga pimpinan OJK ini sangat penting sekali ya. Untuk tadi yang penting adalah melakukan reformasi dari bursa itu sendiri dan juga pengawasan dari bursa, sehingga tadi ya MSCI menjadi salah satu pemicu ya. Jadi bukan hanya gara-gara satu MSCI aja, tapi juga ini menjadi reformasi keseluruhan dari bursa dan juga ekosistem bursa kita gitu ya. Jadi bukan hanya gara-gara MSCI gitu kita melakukan reformasi, tapi ini jadi penyulut lah, pemicu lah. Jadi sebenarnya it's a good thing lagi kan sebenarnya buat, karena di setiap ada terjadi hal yang negatif ya, kalau kita lihat di historical Indonesia ataupun keuangan kita pada saat kita mengalami krisis keuangan moneter 97-98, krisis keuangan global 2008 ya, dan juga kemarin krisis COVID-19 gitu ya, COVID-19, itu pasti akan selalu ada reform yang digulirkan juga oleh pemerintah dan juga regulator gitu ya, di sektor keuangan. Jadi harapannya ini pun juga menjadi salah satu batu loncatan juga ya buat kita agar mereformasi bursa gitu ya. Dan itu juga sudah disampaikan juga oleh PLT Ketua OJK saat ini, di mana di press conference dan juga kemarin di pertemuan dengan pelaku bursa ya di akhir pekan lalu juga menyampaikan bahwa OJK dan juga Bursa Efek Indonesia akan melakukan 8 reformasi, langkah-langkah 8 reformasi, dan juga itu juga sudah dinyatakan lagi pada saat di hari Senin yang lalu pun juga setelah bertemu dengan MSCI ya melalui pertemuan daring itu pun juga disampaikan sudah komitmen dari OJK dan SRO untuk melakukan reformasi dan juga akan secara bertahap juga melakukan tadi ya penerapan kenaikan dari free float dan juga keterbukaan informasi dari kepemilikan saham di Indonesia. Jadi artinya harapannya ini akan bisa merestore ataupun meningkatkan confidence dari dari para investor, dan juga akan berdampak positif juga pada fundamental ekonomi kita dan juga fundamental dari pasar saham kita ke depannya. Mas tadi kan ngomongin tentang PLT Ketua OJK gitu ya. Gimana nih Mas di masa transisinya antara dari PLT sampai nanti beneran terpilih gitu ketuanya? Bagaimana mungkin pasar melihatnya? Merespon. Ya. Jadi memang yang diharapkan sebenarnya bukan hanya sekedar teknokratis kepemimpinan gitu ya, tapi juga yang diharapkan adalah mungkin yang pertama adalah kredibilitas ya, pribadi-pribadi yang memiliki kredibilitas yang tidak diragukan ya, karena itu yang penting sekali dalam organisasi ya, ataupun dalam organisasi yang dalam kondisi yang titik nadir, kita butuh sosok-sosok yang memang memiliki integritas yang sangat tinggi gitu ya. Yang kedua tentunya tadi adalah kemampuan microstructure dan juga risk management pasar yang juga cukup mumpuni ya. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana kemampuan untuk mengeksekusi reformasi tadi lintas lembaga ya, karena kita bicara bukan hanya di OJK saja, tapi juga bagaimana tadi
transparansinya ini kan menyeluruh ya, transparansi kepemilikan saham, pengungkapan tadi ultimate beneficial owner ya, lalu juga perincian dari klasifikasi investor ya, penguatan dari due diligence, sampai juga isu besar sampai dengan demutualisasi bursa. Ini memang menjadi hal-hal yang menjadi penting ya, dan ini dan memang tadi harus sosok-sosok orang yang memang tadi bisa meredam kepanikan dengan komunikasi yang tenang, kredibilitas tinggi, ya, tapi juga memang harus tegas ya untuk tadi bisa menutup celah untuk adanya manipulasi dengan penegakan hukum yang aturan yang konsisten ya. Jadi ini penting sekali, dan juga konsistensi tindakan. Jadi ini harus kalau nantinya bisa ditentukan ataupun dipilih orang-orang tersebut, saya pikir ini akan bisa melengkapi tadi ya reformasi yang dilakukan juga oleh OJK dan SRO. Karena itu yang dibutuhkan untuk saat ini ya Mas ya, sosok yang seperti itu. Betul. Ya Mas. Kemarin sore juga rame tuh Mas, ada isu kalau Pak Misbakun bakal gantiin posisi salah satu posisi itu Mas. Kalau menurut Mas cukup oke nggak sih Mas sosok Misbakun ini? Ini kan dari ketua komisi di DPR dengan latar belakang Golkar gitu ya Mas. Ini jadi gimana nih independensinya? Ya sebenarnya saya mau mencoba untuk lebih netral aja ya. Artinya kalau kita ngelihat kan reaksi pasar ya di perdagangan kemarin, sekalipun memang kalau kita lihat kan memang ditutupnya sedikit naik ya, sedikit di zona hijau. Namun kalau kita lihat investor asingnya sebenarnya masih tercatat net sell gitu ya, investor asingnya. Apakah merespon hal itu kita masih belum tahu juga ya, karena tentunya pasti sentimen pasar kan bukan hanya berita tersebut itu saja gitu. Tapi kembali lagi kalau saya melihat bahwa sosok-sosok ataupun pribadi-pribadi siapa saja yang memang layak menjadi ketua OJK, pimpinan OJK tadi sudah saya sampaikan klasifikasinya gitu ya. Ada nggak Mas sosok itu di Pak Misbakun? Ya, saya belum mengenal beliau dekat gitu ya. Artinya biar nanti investor yang menilai gitu ya. Artinya kalau kita melihat dari kepemimpinan beliau di Komisi 11 kan baru saja kan ketua Komisi 11 gitu ya. Sebelumnya kan juga jadi anggota Komisi 11. Apakah itu cukup? Mungkin dalam hal pengaturan, aturan regulasi mungkin beliau cukup paham ya, tapi dalam hal penegakan pengawasan, nah kita kan masih belum tahu ya seperti apa. Tentu sama halnya juga dengan siapapun nanti akan masuk ke OJK, tapi tentunya tadi harus sosok-sosok yang memiliki kredibilitas dan juga integritas yang sangat tinggi ya, karena ini bagaimana kita memulihkan suatu organisasi ya, kan kita kondisinya kita lagi di titik nadir ya, artinya bagaimana memulihkan itu semua. Jadi jangan sampai sosok ataupun orang-orangnya coba-coba gitu ya, kayak jadi kayak sepertinya memang gak bisa kita coba-coba gitu. Jadi benar-benar harus yang memiliki pengalaman ya, karena sekalipun memang ini kita bicaranya kolektif kolegial gitu ya, tapi keputusan kolektif kolegial, tapi tetap sekali lagi bahwa dalam hal confidence dari pasar itu juga memperhatikan sosoknya ya. Jadi jangan sampai nanti timelinenya ini sampai dengan Mei kan mudah-mudahan bisa dipercepat ya, karena nanti kan ada libur lebaran ya, artinya pasti akan banyak kepotongnya. Jadi harus mulai disosialisasikan dari sejak saat ini sehingga emiten-emiten pun juga tidak kaget, sehingga udah mulai bisa melakukan penyesuaian secara internalnya. Kemarin juga sebenarnya Pak Misbakun itu sudah dia itu udah ngomong gitu ya Mas, bukan saya, ibaratnya kayak membantah lah. Tapi sebenarnya kalau let's say bukan Pak Misbakun, tapi sosok yang dia itu sebenarnya ada background politiknya. Kira-kira ini bakal jadi perhatian tajam untuk investor nggak sih Mas? Apalagi investor global gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat tentunya pada saat sama seperti pada saat pencalonan Deputi Gubernur BI ya, itu pun juga sama ya, ada persepsi dari pasar ya. Kalau calon-calonnya memiliki background politik tentu pasti akan ada hal-hal yang menjadi concern dari investor, khususnya investor asing. Ini pun juga sama seperti regulator di sektor jasa keuangan khususnya, harapannya adalah sosok-sosoknya ataupun orang-orangnya adalah tidak memiliki background politik ya. Artinya
ya harus diselesaikan dulu ya, artinya tidak memiliki background politik, dan karena tadi dikhawatirkan kedepannya akan bisa memiliki konflik of interest. Oke, nah ini kabar terbarunya MSCI dan juga OJK udah ketemuan nih Mas. Dari pertemuan itu hasilnya apa dan kira-kira keputusan kedepannya tuh apa sih Mas? Ya, kalau saya nggak salah kan memang salah satunya adalah pengelompokan lagi ya, pelompokan sektornya akan lebih diperbanyak ya. Itu salah satunya, dan juga kalau free float juga kan Mas ya. Free floatnya juga akan dinaikkan, itu komitmennya, dan juga tentunya tadi informasi UBO itu ya. Jadi memang itu pertanyaan yang dari yang MSCI sebelumnya pun juga, yang dari pernyataan dari tanggal 27-28 Januari itu pun juga itu akan terjawab ya, diharapkan akan bisa dijawab oleh reformasi ya, 8 reformasi yang disampaikan juga oleh PLT Ketua OJK ini diharapkan pun juga akan menjadi salah satu hasil keputusan dengan MSCI ya di meeting daringnya. Tapi kembali lagi sih, saya pikir sih harapannya bukan hanya ya, ini kan kita bicara apa yang diutarakan ya, tapi kembali lagi ya, yang mesti harus dipercepat juga tadi pimpinan OJK ini jangan sampai terlalu lama gitu ya. Yang definitifnya seperti apa, lalu juga pimpinan dari bursanya yang definitif seperti apa juga gitu ya, agar tadi confidence dari para investor pun juga bisa recover dan pulih dengan secepatnya gitu. Kita balik dulu ke soal free float Mas. Sebenarnya kalau di bursa kita itu banyak nggak sih Mas emiten yang free float itu sebenarnya pasti di bawah 15%? Oh, banyak sekali. Kalau kita ngeliat kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa mungkin sekitar 243 emiten ya, lebih dari 200 emiten yang free floatnya itu masih di bawah 15%. Ya, jadi memang ini, dan tadi ya untuk mengejar target tersebut kan berarti ada dua kemungkinan ya, right issue atau dia divestasi pemegang saham pengendalinya. Dan tadi estimasinya adalah kebutuhan untuk penyerapan dari supply ataupun pasokan itu ini sangat besar sekali ya, dari 243 emiten itu artinya lebih dari bisa ratusan triliun rupiah ya, bisa kita bayangkan. Jadi artinya kalau kita ngelihat juga, dan makanya yang disampaikan juga oleh SRO dan juga OJK adalah pendekatannya ini akan gradual ya, bertahap. Oke Mas, taruhlah satu emiten ini yang di bawah 15% ini udah jadi 15%. Pertanyaannya, apakah investor global itu tertarik sama emiten-emiten yang kita punya? Oh tentu, makanya kan itu akan bisa meningkatkan, kembali lagi kan, bahwa yang diduga oleh MSCI bahwa kalau free floatnya masih di bawah 15%, artinya kan saham ini ataupun emiten tersebut ini kan bisa di apa ya, tadi ya, price manipulation ya, harga sahamnya ini bisa dimanipulasi gitu ya, ataupun tadi bisa digoreng kan. Jadi artinya kalau kepemilikan saham publiknya bisa naik ya, artinya benar-benar ya investor base-nya bukan tadi terafiliasi oleh UBO intinya gitu ya, emiten intinya gitu ya, ataupun nomini ataupun tidak afiliasinya, tapi benar-benar investor di luar itu gitu ya, investor publiknya memiliki, tentu artinya kan yang dinamika perkembangan harga sahamnya pun juga akan lebih sehat ke depannya, akan lebih transparan. Jadi yang dibutuhkan, yang diekspektasikan oleh MSCI dan juga investor global adalah transparansi dan juga keterbukaan dan juga tata kelola ya. Tapi kalau Mas melihat kira-kira sektor emiten sektor apa gitu Mas, sektor saham apa yang kira-kira investor global itu potensinya tuh mengelirik si emiten itu? Kebanyakan gitu Mas. Apakah ya tentu kalau ngelihat tentu akan ngelihat lagi bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga sektoralnya seperti apa, dan tentunya pasti ya kembali lagi investor global pastinya karena dia literasinya tinggi, pasti dia akan ngeliatin analisis fundamental, dan juga kalau misalkan yang melihat pergerakan hariannya pasti dia akan ngeliatin analisis teknikalnya. Jadi kombinasi itu dua analisis itu tentunya akan tetap dilakukan oleh investor global, investor asing. Jadi dia tidak akan beli kucing dalam karung gitu istilahnya ya. Artinya dia akan menggunakan analisis yang mendalam. Tapi emangnya seberapa besar sih investor asing saat ini nih Mas yang ada di pasar modal gitu? Ya kalau saya nggak salah sih masih masih 55-45 ya, domestik 55%, asingnya 45%. Jadi memang ini lebih kecenderungannya dominasinya masih cukup besar ya. Kalau kita bandingkan dengan kepemilikan investor asing di SBN ataupun di obligasi pemerintah Indonesia, itu kurang dari 15%. Jadi artinya makanya
dominasi asing itu masih cukup tinggi ya. Artinya pada saat tadi kemarin asing itu keluar, makanya dampaknya signifikan sekali kan. Terjadi trading halt gitu ya, dua hari, dan makanya dampaknya harus di restore lagi dengan kemarin juga kalau dalam press conference officialnya dari ada OJK, ada SRO, ada Kemenko, ada Menkyu, dan juga ada Danantara di situ juga disampaikan bahwa Danantara pun juga siap hadir ya untuk sebagai liquidity provider dalam hal ini. Danantara pun juga akan dan mungkin saya meyakini sudah masuk juga ya di pasar saham kita untuk meningkatkan ya confidence dari para investor, khususnya investor domestik. Ya. Nah, berarti masuknya Danantara nanti jadi angin segar gitu ya Mas untuk bursa saham kita? Ya, kami berharap seperti itu ya. Saya berharap seperti itu bahwa dengan masuk ke Danantara ini dia akan bisa tadi ya merestorasi confidence ataupun kepercayaan dari investor ya. Karena tentunya kan yang seperti disampaikan juga oleh CEO Danantara bahwa yang memang inisiasi awalnya kan memang Danantara ini kan bukan hanya untuk untuk operasional dari sisi perusahaan BUMN saja, tapi juga adalah untuk di pasar modalnya juga proyek investasinya Danantara kan, dia akan berinvestasi di situ. Jadi selama risikonya terukur dan juga returnnya juga sesuai dengan risk appetite-nya Danantara, ya tentunya sesuai dengan manajemen risikonya ya tentunya. Saya pikir ini sah-sah saja gitu ya. Artinya kan tidak menutup kemungkinan, dan ini saya pikir best practice di negara manapun, sovereign wealth fund dimanapun pun juga dia bisa masuk di pasar modalnya gitu. Artinya tidak, dan ini bisa diaplikasikan juga buat Danantara bahwa Danantara pun juga akan sangat dimungkinkan ya untuk masuk ke IHSG ataupun pasar modal kita. Mas, kita balik sedikit ke persoalan IHSG tadi Mas. Penutupan terakhir kalau nggak salah itu di 8.146 penutupan perdagangan kemarin Mas. Kalau menurut Mas kira-kira kapan IHSG kita bakal rebound Mas? Ya ini pertanyaan sulit ya. Karena ini kayak ramalan jadinya gitu. Karena kondisinya kan memang sejak pengumuman MSCI tersebut secara kumulatif masih terjadi outflow ya dari sisi investor asingnya. Sementara itu sekalipun memang tadi terjadi rebound ya kinerja IHSG-nya, artinya kan memang investor domestiknya sudah mulai meningkat juga ya di sisi lainnya. Tapi apakah kekuatan investor domestiknya akan persisten dan berkelanjutan? Pertanyaan seperti itu kan. Dan juga apakah sentimen globalnya ikut mendukung? Karena kalau sentimen globalnya tidak mendukung, tentunya pasti akan menggerus juga ataupun akan menggerus juga kinerja saham kita. Ya, jadi artinya, tapi tentunya kalau sekiranya penunjukan dari pimpinan OJK dan juga BI dipercepat dan juga tadi bisa ditentukan orang-orang yang memang berintegritas dan juga memiliki teknokratis dan juga mumpuni gitu ya, dan juga tadi reformasi di pasar modal kita ditunjukkan dengan cepat, saya pikir ini akan bisa meningkatkan confidence dengan cukup cepat juga. Ya, artinya tadi investor asingnya pun juga MSCI akan cukup fair ya, karena tadi dari berbagai indikator yang ada, yang hanya mendukung kita untuk masuk frontier hanya itu aja. Ya, free float dan juga keterbukaan informasi UBO. Di luar itu secara makronya kita tidak ada yang memenuhi ataupun yang layak kita masuk dalam frontier country gitu ya. Jadi makanya kembali lagi kalau saya lihat bahwa selama kalau kita bisa OJK dan juga bursa bisa lebih cepat, SRO bisa lebih cepat merealisasikan concern ataupun menjawab teguran dari MSCI dengan cepat, tentunya rebound dari IHSG pun juga akan bisa lebih cepat lagi. Kenapa harus MSCI? Emang nggak ada lembaga keuangan global lain gitu Mas yang sebenarnya lagi mewanti-wanti kita juga selain dia? Kenapa? Maksudnya seberapa besar sih perannya MSCI untuk di pasar bursa global gitu Mas? Ya memang besar sekali ya, bukan hanya saham Indonesia tapi semua saham internasional dan juga termasuk mungkin di negara berkembang ini sangat investor asingnya khususnya itu sangat mengandalkan rekomendasi ataupun tadi weighting yang ditetapkan oleh MSCI tersebut ya, sehingga dan arahan dari MSCI ini sangat penting dan sangat dilihat ya oleh investor asing, sehingga pada saat MSCI mengumumkan bahwa ada terjadi penundaan weighting atau penyesuaian weighting, tentunya ini akan membuat tadi
investor asing jadinya menunda dulu ya untuk masuk, ataupun tadi karena ada ancaman menurunkan, mendowngrade ya dari emerging country menjadi frontier, malah jadi kekhawatiran ya, jadi investor asing ini merepricing aset-asetnya sehingga lebih baik keluar dulu ya dari pasar saham, sehingga makanya mungkin kalau kita lihat kan bersamaan juga dengan MSCI juga ada lembaga internasional lain pun juga di saat bersamaan juga sama ya, Nomura gitu ya, ya dan juga Goldman Sachs juga sama kan, kemarin dia underweight ya saham-saham Indonesia. Jadi makanya implikasinya memang yang sentralnya adalah memang MSCI, karena kalau kita boleh jujur pun juga sebenarnya sebagian besar saham yang mungkin quote and quote rally ataupun bisa kita katakan so-called saham momentum ya, yang mungkin fundamentalnya nggak gitu signifikan ya performance-nya, tapi kenaikan harga sahamnya udah signifikan. Nah ini memanfaatkan itu juga momentum bahwa akan ada review dari MSCI dan berharap bahwa saham tersebut ini bisa masuk dalam weightingnya MSCI. Kalau kita lihat dari sisi ekosistem bursanya pun juga memang tetap harus kita benahi juga ya di satu sisi, tapi kemajuan perkembangan ekonomi kita tidak bisa kita pungkiri dan sebenarnya kita tidak layak ya untuk kita masuk dalam frontier ya, karena kalau kita lihat dari checklistnya ya tadi hanya mungkin yang kita belum memenuhi adalah tadi free float yang tadi belum mencapai 15%. Dan tadi ya keterbukaan UBO ya, itu mungkin yang harus dipenuhi oleh bursa dan juga OJK pengawasannya, sehingga karena kalau kita bicara dalam hal ini frontier ekonomi frontier country itu kita disamakan dengan negara-negara dunia ketiga gitu ya, yang memang dalam hal size ekonominya kan kita upper middle class gitu ya. Lalu kalau kita lihat dalam hal yang dikategorikan frontier itu kalau misalkan perekonomiannya tidak stabil, apakah kita seburuk itu? Lalu juga kecukupan cadangan devisa kita yang saat ini sekitar lebih dari 150 miliar US dollar. Jadi sebenarnya dalam hal indikator makro secara umum kita tidak lebih buruk ya dari negara-negara frontier, sehingga yang harus dibenahi tadi adalah dua concern itu saja tadi, bagaimana keterbukaan informasi tadi dan juga dalam hal free float ya, agar bisa dideliver secepatnya oleh OJK dan juga oleh bursa. Dan karena kalau kita lihat juga dari sisi harapannya pun juga yang di sisi lainnya adalah bagaimana kondisi fundamental ekonomi kita juga ya, karena ini kan juga artinya kalau kita bicara kondisi ekonomi kita dalam negeri tahun lalu nanti kalau proyeksinya kan masih di pertumbuhan 5%. Tahun ini pun 2026 pun juga kita melihatnya masih mendekati 5,1-5,2%. Jadi ada peningkatan di sana. Jadi sebenarnya ada secara fundamental harusnya ada peningkatan dari kinerja emiten-emiten di dalam IHSG itu sendiri ya, karena pertumbuhan ekonominya membaik ya. Nah, ini tentunya akan sangat merefleksikan juga kalau fundamentalnya baik, berarti setidaknya ya tadi kalau kita bicara analisis fundamental dari masing-masing emitennya akan terefleksi juga membaik. Jadi seharusnya emiten kinerja IHSG kita ini akan membaik juga gitu. Jadi makanya, tapi timelinenya saya tidak bisa menjelaskan di sini. Tapi yang pasti tadi adalah, dan ditambah lagi juga dengan tadi bahwa ada Danantara yang sudah masuk. Jadi saya pikir ini juga akan bisa memberikan dukungan positif juga buat IHSG di jangka pendek ini. Oke. Itu dia Vivian. Tadi jadi sebenarnya garis besarnya ketika MSCI ngasih perhatian khusus untuk kita, untuk bursa kita, sebenarnya itu jadi pemantik biar ada perbaikan reformasi di bursa kita. Dan paling penting ya, semoga dalam waktu dekat IHSG kita membaik. Betul, dan porto kita hijau. Bener. Bukan lagi merah. Dan pasti BI, OJK, regulator lainnya juga benar-benar segera nih gercep satset supaya bisa semakin baik lagi, kembali rebound IHSG. Betul, gitu. Vivian. Dah, kayaknya kita closing aja deh, Vivian. Udah cukup kenyang ya kita yang mendengar banyak informasi masukan nih dari Mas Jos nih. Betul sekali. Menurut Mas sebenarnya definisi saham gorengan yang diharapkan versi pemerintah itu seperti apa sebenarnya, Mas? Bahasa bayinya adalah sebenarnya ya tadi ya, sebenarnya kalau saham tersebut ya kinerja operasional bisnisnya sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang bagus-bagus banget, tapi harga sahamnya melonjak signifikan gitu ya. Kemungkinan untuk terjadinya penggorengan saham itu sangat
sangat dimungkinkan sekali gitu ya. Ada yang bahkan katanya warung pecel yang sebenarnya kantornya nggak jelas di mana, bentuknya ruko tapi bisa tembus IPO. Ini OJK sebenarnya kerja nggak sih, BI kerja nggak sih gitu Mas? Kok bisa lolos gitu?